Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bertemu kembali dalam kuliah metode penelitian dan ini adalah lanjutan dari metode dekonstruksi Jacques Derrida. Teman-teman sekalian, sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa metode dekonstruksi. Selamat datang di channel Dialektika. Dialog kita bersama, cerdas dan kritis bersama Dialektika. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bertemu kembali dalam kuliah metode penelitian dan ini adalah lanjutan dari metode dekonstruksi Jacques Derrida. Teman-teman sekalian, sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa metode dekonstruksi ini bisa diterapkan untuk melakukan dekonstruksi terhadap berbagai macam masalah, terhadap berbagai macam penjelasan dalam ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, kalau misalnya Anda mau melakukan kritik atau dekonstruksi, Anda bisa melakukan dekonstruksi terhadap hukum. Karena kalau di dalam tulisan-tulisan dikatakan bahwa hukum itu sama untuk semua orang, tidak membedakan ras, etnis, ya, keluarga, dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya justru tidak terjadi seperti itu. Dan Anda mencoba untuk bisa melakukan apa yang disebut dengan metode dekonstruksi sebagai upaya untuk bisa menolak dan melakukan kritik yang sifatnya radikal, mendasar terhadap ketentuan itu. Teman-teman sekalian, jadi metode dekonstruksi sebenarnya itu adalah metode yang sebenarnya kita katakan tadi sangat sering sekali digunakan. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita belajar atau Anda belajar terutama sekali misalnya pada kajian feminis atau gender, itu metode itu atau kajian itu lahir sebenarnya kena dekonstruksi terhadap kebiasaan yang menimbulkan pada budaya itu ada ketidakadilan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ya, dekonstruksi itu melahirkan apa yang kita sebut sebagai kajian feminis dan kajian gender. Jadi teman-teman sekalian, tadi sudah kita katakan bahwa sebenarnya metode dekonstruksi itu bisa kita lakukan, terapkan pada berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Tidak bisa kemukakan itu misalnya untuk melakukan kritik terhadap ideologi, kritik terhadap pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Teman-teman sekalian, jadi metode dekonstruksi ya sebenarnya seperti kita katakan, dia merupakan satu upaya untuk melakukan kritik yang sangat mendasar dan mencari berbagai macam kontradiksi, ketidakpastian, dan kompleksitas konsep makna yang tersembunyi di dalam teks. Teman-teman sekalian, sering sekali misalnya di dalam teks itu ada hal yang ditekankan tetapi ada yang disembunyikan. Ada misalnya makna yang terlihat jelas tapi ada makna yang samar. Kemudian Anda mencoba untuk menunjukkan ya bagaimana makna-makna itu muncul di dalam teks. Makna yang tersembunyi dalam teks ya, dan juga misalnya makna yang bertentangan dalam teks itu pasti menjadi perhatian penting ketika Anda misalnya melakukan metode dekonstruksi itu. Teman-teman sekalian, jadi Derrida merancang dan merangsang si peneliti atau si pemikir agar bertindak ya dan bersikap sangat kritis dengan meragukan otoritas dan struktur yang baku yang ada dalam teks atau struktur yang baku dalam aturan-aturan yang ada. Teman-teman sekalian, tadi kita katakan misalnya ya mencoba untuk meragukan otoritas. Apakah misalnya seorang penguasa atau presiden itu melakukan ya kewajibannya sesuai dengan aturan undang-undang atau dia melanggar? Apakah misalnya presiden itu misalnya melakukan hal yang sama misalnya terhadap setiap orang? Bukankah misalnya justru dalam hukum ya yang terjadi adalah dan apa yang sering sekarang dikatakan misalnya ya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Dan itu adalah ya salah satu yang sebenarnya bisa Anda lakukan dalam bentuk kritik yang sangat mendasar dan struktur-struktur yang baku, dan semua itu mendorong kita atau pembaca untuk meragukan dan melakukan kritik dengan mempertanyakan argumen itu dan mengungkapkan sebagai ya asumsi dan ya argumen baru yang dapat lebih diterima secara rasional. Dan teman-teman sekalian, dari asumsi-asumsi yang mendasar dalam teks itu bisa kita lihat misalnya kekuatan dan kelemahannya. Teman-teman sekalian, jadi sekarang bisa dipahami bahwa dalam proses metode dekonstruksi secara ringkas dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang berikut ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi pertentangan yang ada dalam teks. Teman-teman sekalian, kadang-kadang pertentangan itu memang sengaja dibuat tapi tidak jelas. Tapi kadang-kadang misalnya ada pertentangan yang tidak disadari oleh si penulis atau si pembicara, dan kemudian itu harus menjadi salah satu hal yang perlu dijelaskan dan diidentifikasi. Teman-teman sekalian, jadi bacalah sesuatu itu dengan serius dan temukan pertentangan yang ada di dalam teksnya. Kemudian kontradiksi itu ya Anda kemukakan, dan ketidakpastian dalam teks itu juga penting sekali Anda kemukakan, dan kemudian juga termasuk ideologi atau kepentingan yang tersembunyi dalam teks itu. Teman-teman sekalian, jadi kalau dikatakan bahwa tugas seorang dekonstruksi adalah mencari dan menemukan dan menunjukkan misalnya hal-hal yang kita katakan tadi, hal yang disembunyikan dalam teks, hal-hal yang kontradiksi, ketidakpastian dalam teks, dan ideologi, serta kepentingan yang tersembunyi dalam teks, itu justru menjadi masalah yang penting sekali Anda tunjukkan, kita tunjukkan. Teman-teman sekalian, pastilah ada, ingat tadi kita katakan ideologi, kepentingan, ya, dan kepentingan di dalam teks itu justru biasanya seorang atau ketika Anda misalnya melakukan atau kita mencoba untuk melakukan satu penelitian, sebenarnya pasti ada hal-hal tertentu, malah sering sekali karena ada kepentingan kita untuk memilih masalah atau tema yang kita teliti. Karena memang ya satu masalah itu atau tema itu kita teliti karena memang ada hal-hal yang kepentingan, termasuk misalnya kepentingan untuk menunjukkan ketidakbenaran baik tindakan atau makna di dalam teks. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa yang pertama, identifikasi pertentangan yang ada di dalam teks, dan penjelasannya cukup luas. Yang kedua adalah analisis teks itu. Teman-teman, dalam analisis teks, perhatikan benar struktur bahasa dan tanda-tanda yang ada dalam teks. Struktur bahasa itu kan sebenarnya menunjukkan misalnya bagaimana ya struktur yang kita kemukakan dalam teks, kemukakan orang dalam teks itu sebenarnya cukup logis, sistematis, dan didukung oleh fakta. Teman-teman sekalian, fokus sebenarnya ketika kita melakukan analisis teks itu adalah bagaimana perhatian kita tentang makna yang dibangun dan bagaimana misalnya konsep-konsep diartikan, diartikulasikan juga di dalam teks. Teman-teman sekalian, seorang penulis yang memiliki kemampuan yang kritis dan pemikiran yang luas selalu berupaya untuk bisa menunjukkan makna yang benar ketika misalnya menjelaskan sesuatu. Teman-teman sekalian, pada tulisan yang sifatnya baik misalnya mulai dari yang lebih sederhana pada program S1, skripsi, tesis, dan disertasi, sangat dipentingkan kekuatan argumentasi, dan kekuatan argumentasi itu berarti ada fakta yang jelas dan didukung oleh logika yang jelas pula. Teman-teman sekalian, jadi kita selalu bergerak, ya, ada fakta dan kemudian ada, katakanlah misalnya, logika yang kita gunakan untuk menjelaskan dan mengungkapkan argumen kita tentang sesuatu hal. Jadi yang ketiga adalah bagaimana misalnya kita bisa menunjukkan ketidakstabilan oposisi atau perbedaan yang sifatnya biner bertentangan di dalam teks itu. Jadi destabilisasi
destabilisasi oposisi biner. Teman-teman sekalian, sering sekali misalnya di dalam penulisan teks itu ada ya penjelasan yang tidak disadari mungkin oleh si penulis bahwa ada di situ model kontradiksi antara satu pernyataan atau pemikiran dengan pernyataan dan pemikiran lain. Nah, ini ya harus menjadi perhatian. Jadi dekonstruksi oposisi biner itu atau pasangan lawan dalam teks. Jadi kalau misalnya dia katakan ya, misalnya ada sekarang ini terjadi misalnya peningkatan ya ekonomi yang lebih baik dibandingkan misalnya dengan masa sebelumnya, Anda tunjukkan bahwa ada kontradiksi, dan kontradiksi itu Anda tunjukkan dengan ya bukti yang jelas bahwa sebenarnya kehidupan sekarang secara ekonomi bukan malah meningkat, tetapi justru ya menurun dan malah misalnya mendekati apa yang disebut dengan krisis ekonomi. Jelaskan itu dengan argumen, dan argumen yang saya masukkan di sini adalah bukti dan logika yang jelas, sehingga orang tidak bisa menunjukkan kelemahan di dalam argumen Anda. Jadi argumen dekonstruksi itu memang harus didukung oleh apa yang kita sebut tadi dengan fakta, data, dan logika yang jelas. Teman-teman sekalian, jadi tadi sudah kita katakan ya bagaimana misalnya ya tindakan yang harus kita lakukan, yang harus kita kemukakan, dan harus kita hadirkan untuk menunjukkan bagaimana misalnya kita mengemukakan berbagai macam hal dan kompleksitas yang ada, yang kita tunjukkan sebagai hal-hal yang perlu misalnya ditunjukkan sebagai kelemahan dalam teks itu. Teman-teman sekalian, menunjukkan kompleksitas dan saling ketergantungan antara oposisi biner itu sangat penting. Jadi itu justru sebenarnya menunjukkan bahwa di dalam teks kita tidak membiarkan adanya ya kontradiksi, tapi kalaupun ada kontradiksi itu nanti harus dijelaskan bagaimana misalnya kontradiksi itu terjadi dan bagaimana mestinya untuk mengatasi kontradiksi tersebut. Yang keempat adalah bagaimana misalnya Anda memaparkan ketidakpastian di dalam teks itu. Teman-teman sekalian, kalau kita misalnya mau mencoba untuk melakukan kritik, ya tentu diharapkan apa yang kita mukakan itu akan lebih jelas daripada apa yang dikemukakan yang kita kritik. Paparan ketidakpastian dan eksplorasi ketidakpastian dan ya hal-hal yang sifatnya tidak jelas, ambigu dalam teks itu ditunjukkan bahwa makna tidak selalu misalnya ya ada dalam teks itu jelas, dan banyak sekali misalnya hal-hal yang memungkinkan itu bisa diperbaiki atau dengan memperjelas tentang makna dalam teks itu. Dan yang kelima adalah kritik terhadap ya hierarki dan otoritas. Teman-teman sekalian, kritik terhadap hierarki dan otoritas ini adalah analisis ya istilah yang sifatnya kita menganggap sering misalnya bersifat ada yang lebih penting, yang lebih berkuasa, dan misalnya ada yang berada di bawahnya. Dan kemudian ini harus kita jelaskan, dan kemudian bagaimana otoritas yang tersembunyi di dalam teks itu, atau hal-hal yang atau makna yang tersembunyi di dalam teks itu dapat kita pertanyakan. Apakah misalnya struktur tersebut dapat dipertahankan atau justru misalnya dikritik dan ditolak. Teman-teman sekalian, dikritik dan ditolak maksudnya di sini kita mencoba untuk menjelaskan ya pengertian yang lebih jelas dan dapat diterima. Dan yang keenam adalah bagaimana misalnya melalui dekonstruksi itu kita melakukan perbaikan atau rekonstruksi terhadap ya teks yang ada dan memunculkan teks yang baru, dan hal ini bisa didekonstruksi dengan ya sepenuhnya tanpa harus merusak ya katakanlah misalnya makna dalam teks itu seluruhnya, tapi mencoba untuk mengubah makna, dan pengubahan itu akan bisa lebih baik dan bisa juga merekonstruksi hanya bagian-bagian tertentu dari makna, dan kemudian bentuk dekonstruksi yang kita lakukan di sini
adalah bentuk analisis yang dilakukan secara akademis. Teman-teman sekalian, yang ketujuh adalah bagaimana misalnya dalam dekonstruksi itu kita melakukan refleksi pemikiran dengan sebaik mungkin. Teman-teman sekalian, saya sering sekali, ya seperti tadi pun sebenarnya saya berubah dari apa yang semestinya misalnya dikemukakan, berubah ketika misalnya persiapan terhadap apa yang sudah saya lakukan, misalnya materi yang harus dibicarakan malam ini, atau misalnya pada malam tertentu, karena dibuat secara tergesa-gesa, belum sempat misalnya dikoreksi ulang, tiba-tiba kita sudah sampai pada waktu untuk ya presentasi, untuk berkuliah, memberikan perkuliahan. Lalu baru setelah itu kita coba baca, ternyata masih banyak misalnya hal-hal yang mestinya harus dikoreksi. Teman-teman sekalian, ketika kita misalnya melakukan ya dekonstruksi terhadap teks, maka yang tidak kurang penting adalah refleksikan pemikiran dan ajukan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang telah Anda persiapkan dan lakukan dengan baik. Pikirkan benar implikasi dari apa yang Anda kemukakan dan bagaimana cara kita untuk menjelaskan dan memahami teks. Dan teman-teman sekalian, apalagi kalau misalnya kita melakukan kritik tajam terhadap ideologi atau apalagi misalnya tentang kepercayaan tentang agama, ini adalah masalah yang benar-benar memerlukan perhatian dan analisis yang sangat-sangat keras. Realitas secara lebih luas harus benar-benar kita pahami dan kita lakukan analisis, dan dengan demikian semuanya dekonstruksi yang kita lakukan mengajak bukan hanya kita tapi juga orang lain untuk memahami kompleksitas dan keragaman dalam makna teks itu, serta merangsang pemikiran supaya pemikiran kita kritis, dan kritis terhadap apa? Kritis terhadap struktur otoritas serta tatanan yang mendasarinya. Teman-teman sekalian, saya sudah mencoba untuk mengungkapkan tentang makna dan bagaimana misalnya dekonstruksi itu bisa dilakukan dengan baik, walaupun dalam pembahasan yang sangat ringkas dan sederhana. Teman-teman sekalian, sekarang saya pikir banyak sekali pemahaman atau buku-buku yang mencoba menjelaskan tentang metode dekonstruksi. Teman-teman sekalian, para mahasiswa yang saya cintai, sekarang kita sudah mendekati akhir perkuliahan kita, dan tadi sudah dijelaskan bagaimana menerapkan metode dekonstruksi itu dengan ringkas, dan mudah-mudahan sudah cukup jelas. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya menyiapkan materi itu cukup luas, tapi kita memang waktunya itu sangat terbatas sekali, dan saya harapkan apa yang kita kemukakan dalam perkuliahan singkat dan jelas ini dapat membantu Anda untuk memahami tentang apa itu metode dekonstruksi, dan bukan hanya memahaminya secara akademis tetapi juga bisa menerapkannya. Yang paling penting adalah adanya keterkaitan antara teori dan praktek, teori dan praksis. Dan teman-teman sekalian, kuliah-kuliah ini seandainya Anda ya ada waktu untuk memperdalamnya dengan mencarinya, ada buku-buku atau ya katakanlah jurnal yang membicarakan tentang masalah dekonstruksi ini, tentu akan sangat membantu untuk memperluas dan memperdalam pemahaman Anda tentang metode dekonstruksi tersebut. Teman-teman sekalian, ini adalah akhir dari perkuliahan kita tentang metode dekonstruksi. Tetapi seandainya ada sesuatu yang memang perlu Anda tanyakan atau ya perlu misalnya minta bantuan, sejauh saya bisa ada waktu untuk ya memenuhinya, insya Allah saya akan berupaya untuk membantu teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih atas perhatian. Selamat malam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.